saat ini sedang menjalani PKL Bu di Puskesmas Selampang. Kemarin kan Ibu sudah sempat saya lakukan pengajian Ibu di Posyandu Melati kemarin pada tanggal 5 Juni ya Bu ya. Kemudian dari hasil pengkajian kan Ibu ada riwayat penyakit epilepsi ya Bu. Kemudian anaknya juga ada stunting ya, bapaknya juga merokok. Kemudian untuk anak yang pertama kemarin dari hasil berat badan sama tinggi badannya kemarin saya hitung berdasarkan IMT atau indeks massa tubuhnya mengalami berat badannya kurang. Nah, saya di sini izin untuk menyampaikan penyuluhan sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan terkait gizi seimbang ya Bu ya. Ini Bu saya ada leaflet terkait gizi seimbang, Ibu bisa dibaca-baca sambil saya nanti menjelaskan terkait gizi seimbang. Jadi untuk gizi seimbang itu pangan harian Bu yang mengandung kandungan karbohidrat, protein, serat, lemak, vitamin, dan mineral. Itu sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi Ibu atau balita Ibu ini. Nah, untuk manfaat dari gizi seimbang ini adalah untuk memberikan energi ketika melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian juga untuk meningkatkan imunitas, kemudian mencegah terjadinya infeksi. Nah, untuk makanan yang mengandung gizi seimbang ini ada karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi untuk sumber energi bagi tubuh. Misalnya dapat diperoleh dari nasi, roti, jagung, umbi, kemudian juga gandum maupun kentang. Kemudian juga ada protein yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh ya Bu, yang dibagi menjadi protein nabati dan hewani. Untuk hewani ini ada dari daging, telur, dan susu. Kemudian untuk nabati ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sedangkan untuk vitamin ini berfungsi untuk mendukung sistem metabolisme dan sistem imun. Bisa diperoleh dari wortel untuk vitamin A, vitamin B dari pisang, vitamin C dari jeruk, kemudian vitamin D dari salmon, vitamin K-nya dari kubis ya Bu. Nah, di sini juga saya lampirkan terkait makanan yang mengandung lemak ini berfungsi sebagai membantu penyerapan vitamin dan sebagai sumber energi cadangan. Ini bisa diperoleh dari alpukat, kacang, minyak zaitun, dan daging-dagingan Bu. Kemudian juga ada mineral yang berfungsi untuk membentuk tulang, gigi, dan menjaga keseimbangan cairan. Ini dapat diperoleh dari mengonsumsi susu, kemudian bayam, dan pisang. Nah, apabila anak tidak tercukupi gizinya, maka bisa menimbulkan dampak negatif Bu. Yang pertama, ini bisa menurunkan imunitas atau daya tahan tubuhnya itu lemah. Kemudian keterlambatan tumbuh kembang, kemudian pertumbuhan fisiknya juga akan terganggu, pertumbuhan otaknya juga akan terganggu sehingga mempengaruhi nanti pada saat sekolah ya Bu ya. Kemudian juga masalah perilaku dan emosional dan lebih beresiko terkena terjadinya infeksi penyakit. Sehingga mulai dari sekarang bisa untuk lebih diberikan makanan-makanan yang bergizi seimbang seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Nah, ini untuk peran keluarga di sini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dengan cara memberikan ASI eksklusif, kemudian selalu memantau tumbuh kembang anak melalui posyandu maupun bisa melalui puskesmas, kemudian selalu memantau berat badan normal, membiasakan pola makan sehat sejak dini dan mengawasi jajan-jajanan anak. Jangan dibiasakan makan makanan yang manis ya Bu ya, ataupun asin yang banyak micin, itu tidak bagus. Apalagi anak ibu kan yang stunting ini sangat saya sarankan untuk mengonsumsi makan-makanan tersebut Bu, karena sangat bermanfaat dan untuk mencegah terjadinya itu tadi Bu, imunitasnya akan menurun dan mengganggu nanti saat perkembangan otak pada saat sekolah gitu Bu. Nah, kemudian anak ibu yang stunting ini perlu dilakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali di posyandu ya Bu ya, itu harus rutin untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya apakah sudah optimal. Mungkin apabila terdapat keterlambatan perkembangan bisa diberikan stimulasi rutin dari ibu maupun nanti pada saat di posyandu. Dan kemarin dari hasil pemeriksaan perkembangan, alhamdulillah artinya kan perkembangannya sudah sesuai dengan usia. Namun ibu juga perlu memberikan stimulasi sesuai dengan yang ada di KPSP Bu. Sebentar Ibu ya, saya ambilkan untuk di KPSP ini usia lanjutan anak ibu kan di usia 2 tahun sudah bisa Ibu. Nah, untuk usia lanjutannya Ibu bisa memberikan stimulasi sesuai checklist yang ada di sini. Gitu Ibu ya. Nah, kemudian Ibu nanti bisa dibaca-baca. Kemudian kemarin Ibu juga belum menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih dan
keluarga sadar gizinya masih kurang, maka ibu bisa menerapkan dengan selalu mencuci tangan setiap setelah makan, setelah beraktivitas. Kemudian juga kan bapaknya juga merokok Bu, nanti disarankan bapaknya apabila merokok di luar rumah Bu, karena kalau di dalam rumah kan bisa berdampak negatif bagi perokok maupun yang kita ini kan terpapar, itu sangat berbahaya bagi sistem pernafasan, bisa menimbulkan sesak nafas maupun asma Bu. Lebih bagus juga apabila bapak merokok itu langsung mandi Bu, ganti pakaian, karena asapnya itu kan menempel pada badan ya Bu ya, sehingga bisa berdampak negatif seperti itu. Kemudian juga ibu kan memiliki riwayat epilepsi ibu ya, ibu harus kontrol rutin ke puskesmas maupun ke rumah sakit ya Bu ya. Apabila diberikan obat harus diminum rutin, kemudian jangan menghentikan obat apabila tidak ada anjuran dari dokter. Kemudian selalu menerapkan pola hidup sehat, jangan sampai kelelahan, jangan sampai stres untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut Bu. Dan ibu apabila udah capek bisa saling berkolaborasi dengan suami untuk selalu mendapatkan dukungan dari suami. Apabila ibu ingin kontrol, nanti adiknya bisa dijaga dulu sama suami. Kemudian juga apabila ada keluh kesah atau ada hal yang ingin disampaikan bisa cerita sama suami gitu Bu. Kemudian kemarin juga untuk anak pertama ibu itu kan belum memiliki BPJS ya Bu ya. Punya. Oh sudah ada ya Bu ya. Udah. Ya, semuanya berarti sudah ada ya Bu ya. Cuma ini yang nggak ada. Oh berarti ya ini bisa diurus terlebih dahulu. Nanti segera diurus karena BPJS itu sangat penting untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk BPJS ini bisa mendaftar melalui desa terlebih dahulu sama dinas sosial Bu. Pakai dinas sosial. Iya Bu, kemarin saya konsultan juga sama bidan puskesmas Lokaman Bu. Arahannya seperti itu. Ya, bukan punya ini. Nah dari yang saya sampaikan ini sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Ini nanya anaknya yang pertama itu kan umurnya mana sih, sudah periksa ke dokter anak di rumah sakit, bilangnya semua normal, tapi kok umur segitu kok nggak ada fungsinya buat ini, bukunya aja cuma buat coret-coret aja. Maksudnya belum bisa nulis itu ya Bu ya. Tapi kemarin umurnya sudah 9 tahun lebih. Ini masih kelas 2. Sampai gurunya aja bingung kemarin. Nah, mau dinaikin apa enggak ya terserah sampean, enggak ya juga enggak apa-apa. Tapi umurnya sudah segitu, di mana-mana umur segitu tuh sudah kelas 3 apa kelas 4 katanya. Tapi sebelumnya waktu masih usia 4 apa 5 tahun ibu berikan stimulasi seperti menggambar, menulis itu sudah ibu kenalkan ya? Udah. Tapi kalau misalnya ketemu bayi apa anak kecil gitu ngomong, tapi kalau sama sejajarnya seumuran kok nggak mau gitu loh. Nah terkait hal itu mungkin kan saya masih mahasiswa ibu ya, belum mendalami terkait hal itu. Nanti bisa konsulkan melalui Bu Kenti ataupun ke puskesmas agar nanti mendapatkan rujukan Bu dari puskesmas ke pelayanan tumbuh kembang anak, agar nanti bisa diberikan pelayanan lebih optimal dan itu juga bisa memberikan penanganan. Dari situ ibu bisa memberikan penanganan dari rumah sakit yang itu tadi juga bisa memberikan pelayanan agar ibu kan nggak berkeluh kesah lagi begitu gitu ya. Ada yang ditanyakan kembali? Betul tidak. Kemudian untuk kemarin kan juga belum rutin mengonsumsi vitamin A dan vitamin tablet darah ya. Untuk vitamin A ini biasanya tidak bisa didapatkan di posyandu ya Bu ya, atau bisa membeli di puskesmas atau apotek, karena vitamin A ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kemudian juga memperkuat sistem imun dan mendukung pertumbuhan. Kemudian untuk tablet tambah darahnya ini juga dapat mengatasi anemia, meningkatkan daya tahan tubuh Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan. Nah ini saya juga menyediakan terkait poster Bu, poster merokok terkait dampaknya, kemudian bagaimana upaya pencegahannya, kemudian ini untuk penanganan dari kekambuhan epilepsi Bu, nanti bisa baca-baca Ibu ya. Kemudian ini ada untuk terkait tanda gejala stunting, kemudian juga penyebab stunting, kemudian penanganan dan cara pencegahannya agar tidak berlanjut sampai nanti usia dewasa gitu Bu. Nanti bisa baca-baca bersama suami maupun keluarga yang lain Bu.
Baik, sebelumnya dari yang saya sampaikan, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu. Dari yang saya sampaikan tadi, untuk karbohidrat tadi ada apa saja Ibu? Gimana? Mm-mm. Yuk, nasi, ya ada Ada telur. delapan gitu proteinnya Bu ya. Baik, jadi Ibu sudah paham Ibu ya dari yang saya jelaskan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri jumlah yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.